warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, wabil khusus segenap pengurus DKM Masjid, semoga senantiasa yang dilimpah rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih panjangkan usia kita, sehatkan badan kita, mudahkan kita dalam keadaan taat dan ibadah. Semoga bertambah usia, bertambah dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah usia, bertambah semangat dalam ibadah, bertambah khusyuk di dalam salat, bertambah nikmat dalam membaca Al-Quran, di dalam berpikir, berselawat, beristighfar, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya masalah, semoga masalahnya dibereskan oleh Allah. Yang memiliki hutang dimudahkan untuk bayar hutang. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah. Allah mudahkan kita haji, umrah, ziarah Nabi besar Muhammad SAW. Putra putri kita dijadikan ahli sholat, dijadikan ahli Quran, dijadikan ahli sholawat, dijadikan anak-anak yang berbakti dan membanggakan kedua orang tua. Di antara mereka yang masih malas sholat, semoga dimudahkan untuk sholat. Yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan, semoga diberikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga duduknya kita pada subuh ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah untuk wali kita dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Ruhi Al-Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Qusi bin Ahmad bin Hasan bin Muhammad bin Ahmad bin Hasan Murad bin Ruina bin Hamid bin Syekh bin Salim bin Salih bin Musa Hamid bin Bukhari Resik Jalil Awliya wa Muqtar wa Anjar wa Qawta Isaiban ila Suami bin Masad wa jami'il awliya fi hadal bad min masayid al-jah bi barakatih Allah wa asrarih inda Allah anna Allah yaj'alna min al-muttaqin athabitin wa qadamil qawim wa fi suhbatir rasul karim yadkhina fi izbi ahlillahi muflihir yuthabbit qulubana wa alsitana la dhikrihi wa mahabbatih. Semoga abatina muhaddina jirajatina kulli halatin Nabi Muhammadin sama-sama surah Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah sekali lagi yang kita hadiahkan untuk almarhum Bapak Sahrir bin Safrir. Semoga diterima amal solehnya, Allah ampuni dosa-dosanya, menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah wa la kulli salih hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Pada kesempatan subuh ini
Kita akan membaca kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yang mana beliau memberi nasihat kepada kita semua. Waqad jubilal adamiyyu alal hirsi wa tama'i wa qillatil qanaati. Dan sudah tabiatnya anak Adam, sudah kebiasaannya manusia alal hirsi wa tama', itu memiliki sifat rakus, wa tama' tamak, wa qillatil qanaati, dan sedikit qanaah, sedikit menerima, sedikit ridho atas rezeki pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah wataknya manusia, sudah tabiatnya manusia itu rakus, tidak ada puasnya, tidak ada ridhonya, kurang terus. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku, sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan dalam ayat ini bahwasannya hamba Allah yang bersyukur, hamba Allah yang ridho, yang qanaah atas rezeki dari Allah itu hanya sedikit. Semoga kita semua termasuk orang yang sedikit tersebut. Ini makom syukur, makom yang sangat luar biasa. Itu Nabi kita Muhammad SAW sholat hingga kakinya bengkak hanya untuk mendapat makom syukur. Ketika Rasul SAW sedang sholat malam, Sayyidah Aisyah menegur, ya Rasulullah, yaghfirullahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Bukankah dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kau maksum, kau terjaga dari dosa. Kenapa engkau sholat sampai sedemikian rupa, sholat hingga kaki engkau bengkak? Apa jawaban Nabi? Afala akunu abadan syakuro. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini Nabi besar Muhammad sudah dijamin surga. Nabi besar Muhammad sudah dijamin pasti selamat. Nabi besar Muhammad dijamin dari dosa dan maksiat. Tapi meskipun seperti itu tidak membuat beliau kurang ibadah, justru ibadahnya semakin bertambah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law kana li bani Adam wadiyani min dhahabin, la batagha lahu ma thalitha, wa la yamla'u jawfa bani Adam illa turab, wa yatubu Allah 'ala man taba." Nabi besar Muhammad bersabda, "Law kana li bani Adam, seandainya anak Adam, wadiyani min dhahabin, memiliki dua lembah emas." Apa itu lembah? Di antara dua gunung, ya itu namanya lembah. Berarti lembah ini kecil apa besar? Besar. Ya biasanya diapit oleh dua gunung itu lembah. Jadi seandainya anak Adam, seandainya manusia punya dua lembah emas, itu seperti apa kayaknya itu? Ya, jadi emasnya ini bukan 1 kilo 2 kilo. Jadi emasnya bukan geraman lagi. Emasnya bukan setokok 2 tokok, bukan. Punya dua lembah emas. Apakah kira-kira manusia bersyukur? Apakah kira-kira manusia sudah merasa cukup? Udah, saya memang rezeki dunia udah cukup saya nggak perlu dunia lagi. Ya, emas saya udah nyampe 2 lembah. Kira-kira seperti itu apa tidak? Tidak. La tatawala ma falita. Niscaya itu manusia akan mencari lembah emas yang ketiga. Itulah manusia. Ya, tidak ada syukurnya, tidak ada puasnya, kurang terus.
Punya sepeda pengen punya motor. Punya motor pengen punya mobil. Udah punya mobil, keluar mobil terbaru pengen beli yang baru. Itulah manusia, nggak ada puasnya ya. Kapan tuh manusia puasnya? Kapan manusia tuh ridhonya? Walanya lahu jawfa li adam illa turabu, dan tidak ada yang dapat memuaskan perut anak Adam kecuali at-turab. Nanti kalau udah masuk kubur baru dah ya berhenti rakusnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum, telah melalaikan kalian apa? At-takatsur, banyak-banyakan harta, tinggi-tinggian pangkat, ambisi mengejar dunia ya. Alha itu melalaikan dari hal yang wajib ya. Lupa sholat, lupa ke masjid, nggak sempat duduk di majelis ilmu, nggak sempat silaturahmi. Kenapa? Terus sibuk sama dunianya, terus sibuk dengan pekerjaannya, terus sibuk dengan bisnisnya, terus sibuk dengan usahanya, sampai ibadah ditinggal. Itulah al-ha ya. Lalai meninggalkan ibadah dikarenakan at-takatsur ya, sibuk dengan harta. Bahkan bangga-banggaan harta, at-takatsur ya. Bangga-banggaan, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan aset, banyak-banyakan tabungan. Sekarang udah ada pernah orang yang kadang pamer saldo tabungan. Itu udah dibahas oleh Al-Quran. Sampai kapan tuh manusia tuh lalai dari Allah, lalai dari ibadah, sibuk dengan dunianya? Hatta zurtumul maqabir, sampai ya, masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun ya. Kalla sawfa ta'lamun, nanti. Ingat ya, sawfa itu nanti. Sawfa ditaswif, nanti bahasanya, bukan sekarang. Nanti kalla sawfa ta'lamun, kau akan tahu. Kalau nyawa udah di kerongkongan, malaikat Israil udah nyabut, baru sadar, ya Allah, ternyata harta yang aku sombongkan, harta yang aku banggakan, dunia yang aku kejar-kejar sampai lupa ibadah, ternyata ini semua aku tinggal. Ya, nanti bakal sadar, nanti kalau udah nyawa di kerongkongan. Dia nggak bakal tahu betapa mahalnya sholat subuh jamaah. Manusia nggak bakal tahu betapa mahalnya duduk di majelis ilmu. Manusia nggak bakal tahu betapa mahalnya bisa iktikaf di masjid, kecuali nanti kalau nyawa udah di kerongkongan, baru kalla sawfa ta'lamun, bakal tahu dia. Tapi nanti ya, menyesal, tapi penyesalan itu sudah tidak berguna. Allah ulangi lagi, tsumma kalla sawfa ta'lamun, kemudian nanti pasti kau akan tahu. Kapan? Pas udah masuk kubur, ternyata ada nikmat kubur, ada siksa kubur ya. Dunia yang dikejar-kejar gak dibawa mati ternyata. Nabi besar Muhammad pernah bersabda, mali. Itu kebiasaan manusia itu suka berkata mali, hartaku, asetku, rumahku sekian, tanahku sekian, kendaraanku sekian, tabunganku sekian, deposito aku sekian. Bangga, sombong aku dengan hartanya. Padahal harta dia yang sebenarnya ilaman akal tafa'afnaita. Harta manusia yang sebenarnya yang dia makan jadi kotoran, itu rezeki dia sebenarnya. Atau pakaian yang dia pakai kemudian sampai rusak ya, yang di lemari ya. Orang sekaya apapun pasti yang dipakai hanya satu pakaian. Ada orang kaya misalnya punya mall, pas pakai baju 5 lapis, kira-kira bagus atau jelek? Apa kata orang? Ini dari kapan gila ya.
au tasaddaqta fa amdaita, dan rizki yang sebenarnya yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu ad-dunya darun liman la daralah wa malun liman la malalah wa yajma'u man la aqlalah. Dunia itu rumah bagi orang yang enggak punya rumah nanti di akhirat. Dunia itu harta bagi orang yang enggak punya harta di akhirat. Dan yang ngumpulin numpuk-numpuk dunia itu adalah orang yang tidak berakal. Siapa yang bilang? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita hendaknya jadi orang yang cerdas. Jangan sampai hasil jerih payah kita dan kita bawa mati. Kita udah capek-capek kerja, kita udah capek-capek usaha, kita udah capek-capek bisnis, hasilnya kita bawa mati. Gimana caranya? Sedekahkan di jalan Allah, sedekahkan di masjid, di musola, di pesantren. Ada anak yatim cerdas, ya dukung pendidikannya. Kita dikit, ya itu kita meninggal, pahala kita belum meninggal. Ya Allah, itu orang yang sangat beruntung. Dia udah wafat, tapi pahalanya belum wafat. Kenapa? Karena dia punya harta agama. Ya hartanya di masjid, hartanya di musola, hartanya di pesantren. Bahkan ada anak-anak yang dia didik, yang disekolahkan, yang dia pesantrenkan jadi anak soleh, terus menerus selama orang tersebut sholat ibadah, pahalanya masuk ke rekening saldo pahala orang tadi yang berinfak. Shallu ala Muhammad. Nah, tadi kenapa Nabi besar Muhammad bersabda wa jama'u man la aqlalah? Yang mengumpulkan harta adalah orang yang tidak berakal. Ibaratnya untuk takribun lil fahm, untuk memudahkan pemahaman. Saya akan membuat contoh. Ya, Nabi sudah menggambarkan kita di dunia ini bagaikan musafir, cuma tempat persinggahan. Di dunia ini hanya tempat lewat, hanya tempat singgah. Ibaratnya kita dalam perjalanan jauh, singgah sebentar di bawah pohon, kemudian pergilah. Dan itu gambaran kita hidup di dunia sebentar. Ya, jadi kita meskipun hidup 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun itu singkat. Nggak sebanding dengan kehidupan akhirat. Ya, antara senang selama-lamanya di surga atau sengsara selama-lamanya di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ada orang kita ditugaskan oleh atasan untuk bisnis, ya. Kita ditugaskan keluar kota ke Bandung. Berapa hari? 5 hari. Cuma sebentar di Bandung kita, ya. Cuma ngurus pekerjaan. Tiba-tiba pas di Bandung itu hotelnya AC-nya kurang dingin. Langsung ganti AC, beli AC. Ternyata kasurnya kurang empuk. Oh, beli kasur, ganti kasur. Ya. Ternyata kulkasnya kurang dingin, oh beli kulkas. Ya, itu peralatan yang jelek-jelek dibeli. Nah, kemudian habis itu selesai 5 hari kan pindah. Kira-kira yang orang begitu orang cerdas, orang bodoh? Orang bodoh. Wa jama'u man la aqlalah. Yang ngumpulin dunia adalah orang yang tidak berakal. Kenapa? Dia cuma sebentar ngapain? Dia ganti semua. Ya, AC kurang dingin, oh nggak apa-apa lah. Orang cuma 5 hari. Kasur kurang empuk, ya nggak apa-apa. Cuma sementara harta kita kemanain? Buat nanti di tempat kita yang abadi. Shallu ala Muhammad. Nah, wa yatubullahu ala man taba. Kemudian Nabi menutup hadisnya, wa yatubullahu, Allah menerima tobat ala man taba, bagi orang yang bertobat. Ya, artinya apa? Tadi di awal Nabi sudah bersabda, ya, bahwasanya anak Adam itu nggak ada puasnya, anak Adam nggak ada ridhonya, anak Adam nggak ada konaan, sifatnya rakus, nggak ada puasnya. Nah itu sifat buruk, itu sifat jelek. Nah barang siapa yang ingin bertobat dari sifat jelek ini, ya terkadang dengan sifat jelek ini akhirnya terjatuh kepada yang haram, terjatuh kepada yang subhat,
kemudian merugikan orang lain, menzalimi orang lain. Nah, barang siapa yang bertobat dari sifat jelek ini, maka akan Allah terima taubatnya. Shallu ala Muhammad. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin faqirin wala ghaniyyin illa wadda yaumal qiyamati annahu kana utiya qutan fid dunya." Tidaklah orang fakir maupun orang kaya. Jadi siapapun dia, kata Nabi, baik si miskin maupun si kaya, illa wadda yaumal qiyamah, melainkan mereka nanti akan berharap sangat besar. Ya, wadda itu apa? Berharap dengan sangat besar, atau menyesal dan ingin mengulang waktu. Dia nyesel, pengen mengulang waktu. Kata Nabi, siapapun dia, baik si kaya maupun si miskin, nanti di hari kiamat dia akan sangat berharap apa? Seandainya dulu di dunia dia hanya diberikan kut. Apa kut itu? Kut adalah kebutuhan dasar harian. Jadi kebutuhan dasar harian itu adalah kut, ya, seperti makan, seperti minum, seperti pakaian, seperti tempat tinggal, itu kut. Jadi baik si kaya maupun si miskin nanti di hari kiamat mereka berharap bahwasannya dia mendapatkan kut secukupnya, punya makan tapi tidak berlebihan, punya tempat tinggal tapi tidak berlebihan. Kenapa? Karena berat hisabnya di hari kiamat. Sebagaimana disebutkan, kalkut nikmatun azimatun wa ma zada alaihi sara fitnatan wa hisaban. Kut itu adalah nikmat yang sangat besar, punya makanan, punya minuman, punya tempat tinggal, itu nikmat yang sangat besar. Akan tapi lebih dari kebutuhan itu akan menjadi fitnah, ujian dan hisab, pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Ya, kaya itu enggak ada masalah. Yang penting bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil sesuai kebutuhan kita, selebihnya kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita tahan, ya, yang kita simpan, itu jadi nanti akan menjadi hisab yang sangat panjang di hari kiamat. Kita masuk Indomaret, ada yang ngambil sedikit, ada yang belanja banyak, ya, ada yang enggak ngambil apa-apa, ya, yang enggak ngambil apa-apa boleh nggak langsung keluar? Boleh, orang nggak ngambil apa-apa, ya. Yang ngambil sedikit sama yang ngambil banyak dihisab dulu. Yang ngambil banyak, wah, tambah lama tuh hisabnya, perhitungannya. Semoga kita semua selamat. Amin Allahumma. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruhal qudus nafatha fi ruhi." Sesungguhnya ruhal qudus, siapa? Malaikat Jibril, itu membisikkan ke dalam hatiku apa? Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Sesungguhnya manusia itu tidak akan mati melainkan setelah sempurna rezekinya. Jadi seseorang nggak bakal mati kalau rezekinya belum habis. Ini kan lagi viral nih, ada pendaki dari Brasil yang jatuh dari Gunung Rinjani. Ya, ini misalnya contoh, ada orang jatuh dari gunung atau jatuh dari hotel bintang 5. Semoga semua selamat, amin. Dia jatuh dari hotel, jatuh dari gunung, atau jatuh dari pesawat, tapi rezeki dia itu belum habis. Misalnya yang seharusnya dia makan sekian beras, nah kurang 5 liter belum dia makan. Ini rezeki dia kurang 5 liter belum dia makan, itu gak bakal mati sampai nanti makan 5 liter beras, baru dia mati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selagi masih ada rezekinya, seseorang pasti masih hidup. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Maka dari itu bertakwa kepada Allah, takutlah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah di dalam mencari rezeki. Hadis ini memberi pelajaran kepada kita, inna rizqa maqsum. Rezeki itu udah dibagi-bagi Allah.
Ya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Rezeki udah dibagi-bagi. Ada dapat dikit, ada dapat banyak. Ada dapat sedikit, udah dibagi-bagi. Siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa ta'ala. La yazidu wa la yanqusu. Enggak kurang, enggak lebih. Nih, masing-masing kita udah tentu rezekinya sekian, udah. Enggak kurang, enggak bakal lebih. Ya, mau diambil secara halal, mau diambil secara haram, rezekinya segitu. Wa annal ajra maktum. Demikian pula ajal juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu ajmilu fit tolak. Kalau rezeki udah ditentukan, rezeki udah ditakar, maka buat apa kita harus nyolong? Buat apa kita harus korupsi? Buat apa kita harus nipu orang? Buat apa kita rampas harta orang? Buat apa kita zalimi orang? Ya, jadi rezeki udah ditentukan. Ini jangan sampai kita ambilnya dengan cara yang haram, kita ambilnya dengan cara yang dilarang oleh agama. Wala yahmilannakum istibta'ur rizqi ala an tatlubuhu bima'asillah. Di sini Nabi menekankan, ini jangan sampai istibta'ur rizqi, terlambatnya rezeki. Ya, kita punya hajat, kita kepepet, kita ada kebutuhan, kemudian rezeki datangnya terlambat. Ala an tatlubuhu bima'asillah. Jangan sampai dikarenakan kita kepepet, jangan sampai dikarenakan kita butuh, jangan sampai dikarenakan kita ada hajat, akhirnya kita tergelincir dalam kemaksiatan, korupsi, menipu, riba, ya bahkan hanya untuk mendapatkan rezeki ada yang buka aurat. Sekarang banyak apa enggak? Ya di TikTok tuh banyak wanita buka aurat, sengaja telanjang hanya untuk mendapatkan apa? Mendapatkan cuan. Ya, bahkan ada yang sampai rela jual diri. Kita lihat dalam film-film sekarang. Ya, film-film sekarang ya itu adegan-adegannya ya Allah, vulgar-vulgar semua. Hanya untuk apa? Mendapatkan rezeki. Padahal coba kalau dia sabar, tetap aja rezekinya segitu. Ya, tetap rezekinya segitu. Ini fulan bin fulan misalnya rezekinya 5 triliun, ya udah 5 triliun. Tinggal kita nih, mau diambil dengan halal apa haram. Ya. Fa innallaha la yudraku ma indahu illa bi ta'ati. Sesungguhnya Allah enggak akan memberikan keberkahan rezeki, kebaikan rezeki kecuali dengan jalan yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Muhammad. Kemudian di sini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Inna tama'a fakrun wa innal ya'sa ghina." Sesungguhnya tama' rakus itu sudah kefakiran. Jadi orang kalau udah nggak ada puasnya, orang nggak ada ridhonya, orang nggak ada qanaahnya, meskipun hartanya banyak, meskipun gajinya tinggi, meskipun keuntungan bisnisnya besar, tapi dia rakus nggak ada puasnya, fakrun, dia udah miskin. Kenapa? Selalu merasa kurang. Ya, dia punya toko 3. Ya, satu tokonya untung sehari 500.000, sehari 500.000, kali 3 berapa Pak? 1 juta. Tapi kalau dia nggak ada puasnya, ya cuma 500. Turun nih pendapatan, biasanya 600, ada yang 700, dapat 500, dia sedih. Kenapa? Nggak ada qanaahnya. Padahal untung 500 kali 3 1.500.000 kali 10 udah berapa itu? Tapi kalau toma nggak ada puas. Orang dapat 100.000 tapi qanaah, senang dia. Alhamdulillah rezeki hari ini dapat 100. Tapi orang meskipun dapat 1 miliar 2 miliar, tapi hatinya nggak ada puasnya, dia nggak bakal bahagia, dia nggak bakal puas. Pengen dapatnya ya, kok cuma 2 miliar, seharusnya bisa sahabat bisa 3 miliar. Sedih juga, sumpah juga. Inna tama'a fakrun. Sesungguhnya tama' rakus itu udah kefakiran. Wa innal ya'sa ghina. Dan tidak butuh kepada manusia itu sebuah kekayaan. Jadi ketika kita ya di hati kita memutus harapan kepada manusia, tidak berharap kepada manusia, tidak meminta kepada manusia, kita udah kaya. Kita udah kaya.
Wa innahu man yai'asu bima amma fi aydin nas istaghna anhum. Barang siapa yang berputus asa, artinya tidak berharap dengan milik manusia, istaghna anhum, maka dia menjadi orang yang kaya. Ya, jadi selama kita nggak butuh sama orang, maka kita kaya. Kita kumpul sama miliarder, ada orang kaya, ada pejabat, tapi kita nggak butuh lagi. Kita nggak berharap harta dia, kita juga nggak ngirim proposal kepada dia. Selama kita nggak berharap, kita kaya sama kita dengan dia sama. Tapi ketika kita berharap pemberiannya, maka kita akan menjadi apa? Miskin, jadi hina. Ya, kita muji-muji dia, ya, kita ngerayu dia, jadi hina kita. Bahkan orang kaya sekalipun ketika dia berharap kepada manusia jadi hina. Kita lihat, ya, orang-orang yang ingin jadi pejabat, ya, mau nggak mau, dia pasti berharap sama manusia, berharap dipilih. Akhirnya apa? Terjun ke lapangan, ya, baik-baikin orang, padahal itu bukan sifatnya. Bagi-bagi sembako, padahal nggak pernah bagi-bagi ya. Bagi-bagi duit, ya. Ya kalau menang, kalau kalah, stres. Ya. Kalau menang, nanti kalau menang gimana? Kira-kira gaji dia nguber gak tuh? Uang yang udah keluar, keuber gak apa gajinya? Enggak, apa pikirannya? Ya gimana nih cara balikin modal? Akhirnya korupsi sana, korupsi sini. Na'udzubillah min dzalik. Nah, wa qila li ba'dil hukama, ada sebagian orang bijak ditanya, mal ghina, apa itu kekayaan? Mal ghina, apa itu kekayaan? Dijawab qala qillatu tamannika wa ridhoka bima ya'dika. Kekayaan itu adalah sedikit kepengenan. Jadi jangan banyak kepengenan. Orang kalau masih banyak kepengenan dia susah. Ya, ada orang datang ke kiai, ya, saya kepengen beli mobil. Apa kata kiai? Ya, ente nggak punya duit, banyak kepengenan. Jadi ada orang yang nggak ada duit, udah jangan banyak kepengenan. Ketika kita banyak keinginan, maka kita jadi susah. Wa ridhoka bima yakfika, dan ridholah dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada sebuah syair, al-aish sa'atun tamurru, ya, waktu itu berlalu begitu cepat. Wa qutubu ayyamin takirru, dan semua permasalahan di dunia takirru, datang silih berganti. Kadang tawa, kadang sedih, kadang bahagia, kadang susah, kadang enak, kadang tidak enak, terus berputar, kadang sehat, kadang sakit. Itulah hidup di dunia. Kalau kita berharap senang, terus bahagia, terus nggak ada di dunia. Semua kesenangannya berganti dengan kesusahan. Bahkan, ya, kalau mau senang susah dulu gitu. Ya, mau beli bakso dan lain sebagainya harus punya duit. Punya duit ya harus usaha dulu, harus kerja dulu. Habis makan bakso enak, tapi kebanyakan sambal sama saus sakit perut. Kemana tuh? Habis enak, gak enak. Itulah dunia. Ya. Karena bin aisyika tardahu, maka kau na'ahlah dengan hidupmu. Ridholah dengan ketentuan dari Allah, tardahu, maka hidupmu akan bahagia. Watruk hawaka ta'isu hurrun, tinggalkan semua ambisimu, tinggalkan semua hawa nafsumu, maka engkau akan merdeka. Jadi keinginan kita jangan diturutin. Hajat kita sedikit, kebutuhan manusia itu sedikit. Yang banyak apa? Keinginan. Jadi tinggalkan tuh banyak keinginan, maka hidup kita akan merdeka. Tapi ketika kita nurutin kemauan kita, nurutin hawa nafsu kita, kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, banyak kreditan, artinya hidupnya susah. Fala rubba atfin saqahu dhahabun wa yaqutu badurun, betapa banyak orang binasa hanya dikarenakan mengejar emas, permata dan mutiara. Ya, banyak orang jadi hancur, jadi susah dikarenakan terlalu ambisi dengan dunia. Terlalu ambisi akhirnya nipu orang. Terlalu ambisi akhirnya mencuri dan lain sebagainya. Nah, di sini ada sebuah hadits qudsi
Innallaha azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, law kanatid dunya kulluha lak lam yakun laka minha illal qut. Anak Adam, ini seandainya dunia ini semua milik engkau, ketahuilah yang kau makan hanya qut. Apa qut tadi? Makanan, minuman, tempat tinggal cukup. Nih, harta kita miliaran, harta kita triliunan, kita lapar. Makanya berapa piring, Pak? 1 piring. Ya, sama. Ini kita, ya, yang hartanya nggak banyak kumpul sama orang-orang kaya. Berapa piring makanya sama, hanya 1 piring. Kalau nambah paling hanya apa? 2 piring. Betul apa tidak? Tadi makanan, minuman, paling minum berapa gelas? Hanya segelas. Nambah paling beberapa gelas. Kemudian pakaian, ya, pakaian yang dipakai berapa? 1. Dipakai berlapis-lapis, gila. Kemudian kebutuhan tempat tidur, ya, meskipun rumahnya besar, yang dibutuhkan untuk tidur berapa? Apakah semua ditidurin? Enggak, ya, cuma setengah meter kali 1,5 itu kebutuhan kita. Jadi meskipun dunia beserta isinya punya kita, tetap aja makan kita sendiri, pakaian yang kita pakai hanya 1, dan juga yang kita butuhkan untuk tidur hanya 1,5 meter kali 1,5 meter. Sebagai penutup, di sini ada kisah. Ya, inna rajulan sodaqun barotan. Ini ada seseorang yang nangkap burung kecil. Ya, ini yang nangkap burung kecil. Kemudian faqala, ini burung kecil ternyata bisa ngomong. Ma turidu an tasna'ali. Fulan, tuan, kamu ngapain nangkap saya? Ya, apa kata ini orang yang nangkap burung? Adbahuki wa akuluki. Aku akan potong engkau dan aku makan. Ya, mau aku potong dan aku makan. Apa kata dia? Wallahi ma asli min qaramin wala asbah min ju'in. Jangan, aku kecil. Kamu potong saya percuma, kamu gak bakal kenyang. Paling cuma motor-motor gigi. Udah kamu percuma bunuh saya, kamu percuma makan saya. Kenapa? Saya ini kecil, kamu gak bakal kenyang. Walakin u'allimuka thalatha khisalin yakhairu laka min akli. Sebagai gantinya, kamu saya kasih 3 ilmu. Ya, itu lebih baik dibanding kau makan saya. Udah, ya, kamu jangan makan saya, sebagai gantinya nanti kamu saya kasih 3 ilmu. Fa'u'allimuka wa ana fi yadik, 1 ilmu akan aku kasih ketika aku masih ada di tangan engkau. Wa amma tsaniya fa idza sirtu 'ala syajarah, ilmu yang kedua ketika aku sudah ada di atas pohon. Wa amma tsalitsa fa idza sirtu 'ala jabal, ilmu yang ketiga ketika aku ada di atas gunung. Ya, akhirnya apa? Hatil ula. Ya udah, coba kasih tahu ilmu yang pertama. Qalat la tal'afanna 'ala ma fata fakhallaha falamma sorta fakhallaha. Apa kata ini burung? Masih ada di genggaman. La tal'afanna 'ala ma fata. Jangan pernah kau pikirin, kau sesali sesuatu yang udah hilang dari engkau. Sesuatu yang luput, sesuatu yang lepas, ya proyek yang gak jadi, itu yang udah lewat jangan dipikirin. Yang udah hilang jangan disedihin. Udah, fakhallah, udah lupain. Itu yang pertama. Akhirnya apa? Dilepas. Jadi ilmu yang pertama apa Pak? Yang udah lewat, yang udah hilang jangan dipikirin. Berarti apa? Itu belum rizkinya. Kemudian apa? Falam nasrut ala syajarah qalat hadithaniyah. Ini burung terbang, dilepas saja kan? Terbang, ada di atas pohon. Ayo, mana yang kedua? Ilmu yang kedua. Ya. La tusaddiqanna bima la yakunu annahu yakun. Nasihat yang kedua, ilmu yang kedua, kamu jangan pernah percaya dengan sesuatu yang gak masuk akal. Ya. Ini ada proyek nih, untungnya gede banget.
Kita harus berpikir logis. Terkadang ini dikarenakan terlalu ambisi, yang dipikir untung aja resiko nggak dipikirin. Banyak kayak begitu. Banyak. Yuk nanam saham. Nanti kamu dapat keuntungan sekian. Padahal nggak masuk akal. Tapi udah tergiur itu sama keuntungan. Akhirnya apa? Nanti ini kata di buruk, jangan pernah percaya dengan sesuatu yang nggak masuk akal. Tsumma tarat fasorat al-jabal. Kemudian terbang dia. Udah di atas gunung. Faqala, ya, ini sebelum ngasih nasihat yang ketiga. Sebelum dia ngasih ilmu yang ketiga, ini burung ngomong. Ya Syaqi. Orang yang rugi. Orang yang bangkrut. Lau dzabhtani la akhrajta min hawsalati durrataini zinatu kulli durratin isruna mithqala. Orang yang rugi, seandainya tadi engkau nyembelih aku, ketahuilah di dalam perutku ini ada 2 mutiara. Seandainya tadi engkau motong aku, di dalam perutku ada 2 mutiara. Satu mutiaranya beratnya 20 mitkol. 20 mitkol itu sekitar 4 atau 5 kilo. 4 atau 5 kilo mutiara. Kali 2 berapa? 10 kilo. Ya. Kemudian apa? Kemudian ketika dengar begitu, fa'addu ala syafatihi wa talahafa. Ketika ini orang dengar, ini burung ngomong di dalam perutnya ada 2 mutiara yang beratnya 4 atau 5 kilo, yang semuanya ada 10 kilo, langsung dia gigit bibir. Wa talahafa, sedih. Murung dia tersumpah. Ya, kesel ya. Coba tadi aku potong, jadi kaya aku. Ya, kesel dia, bengong. Kemudian apa? Hadis talita. Yaudah sekarang kasih ilmu yang ketiga. Apa kata ini burung? Anta qad nasita ithnataini fa kaifa ukhbiruka bi talita. Apa kata ini burung? Yang 2 aja gak ente amalin. Yang 2 itu tadi yang gak ente amalin. Buat apa ilmu yang ketiga? Ilmu tuh gak usah banyak-banyak, sedikit yang penting diamalin. 2 aja gak ente amalin, ente minta 3 katanya. Ya, alam akulah, kan aku udah ngomong sama ente. La talhafanna ala mafata. Jangan kau pikirin, jangan kau sedihin sesuatu yang udah hilang. Kau sedih tadi. Kau sedih gara-gara apa? Udah ngelepas aku. Wala tusaddiqanna bima la yakunu annahu yakun. Yang kedua, nasihat kedua aku udah bilang, jangan percaya dengan sesuatu yang gak masuk akal. Anna lahni wadani walisi la yakunu isruna mithqala. Catat ini ya. Dagingku, darahku, buluku, ini beratnya nggak nyampe 4 atau 5 kilo. Aku burung kecil. Dagingku, buluku, darahku nggak nyampe 5 kilo. Terus tadi aku bilang, dalam diriku ini ada mutiara yang beratnya 10 kilo. Kira-kira masuk akal apa enggak? Nggak masuk akal. Ya, kenapa? Summa qarat pada ada. Akhirnya burung nggak terbang pergi. Belajar apa yang dapat kita ambil di sini? Yang pertama, penyesalan itu tidak akan bermanfaat setelah kesalahan terjadi. Akhirnya apa? Ya, yang udah lewat udah, jangan dipikirin. Kemudian yang kedua, jangan pernah percaya dengan omong kosong yang bertentangan dengan logika. Dan yang ketiga, orang yang tidak mengamalkan satu nasihat, makanya nggak perlu nasihat berikutnya. Buat apa? Baik, ini sebagai penutup. Ya, semoga kita semua menjadi orang-orang yang qanaah. Semua hajat kita, semua kebutuhan kita, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah. Kita ambil untuk kebutuhan kita, selebihnya kita bisa berinfak, bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk umat Islam, dan bisa kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Haji, umrah, ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Alhamdulillah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafiqu kafi mazida. Ya rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wa li ikrami sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal a'malana wa aslih ahwalana wa'al bi ta'atika istiqbalana bil khairi ma lana wa ila sa'adah ajalana. Allahumma barik fi awladina wa la tadurruhum fi umuri ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma yassir lana umurana ma'arrahati li qulubina wa badanina Assalamu alaikum fi dina wa dunyana. Allahumma afina min bala'i qaltaf bina fi qada'i wa marzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban la nu'adhibu alayhi marzuqna hajja baitikal haram wa ziyaratan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang bisa maaf akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.